Ancaman resesi global 2023, IMF minta Indonesia berhati-hati. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan optimismenya terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi resesi global. Meski demikian, lembaga internasional yang bergerak di bidang keuangan itu mengingatkan agar pemerintah mewaspadai beberapa hal yang mungkin bakal beresiko mengguncang ekonomi dalam negeri. Senior Representative for Indonesia at International Monetary Fund, James P. Walsh, menyatakan berbagai komoditi yang dihasilkan Indonesia telah terbukti mampu menguatkan ekonomi dalam negeri. Dia mencontohkan komoditi kelapa sawit dan batu bara yang dapat menjaga stabilitas nilai rupiah di tahun ini. Ekspor produk manufaktur juga berhasil menopang perekonomian Indonesia di tengah banyaknya negara yang terguncang di tahun ini. Meski demikian, Walsh menyebut Indonesia harus lebih berhati-hati terhadap resiko yang ditimbulkan oleh terguncangnya sistem di pasar keuangan global. Walsh juga mengingatkan bahwa nilai tukar dolar harus menjadi perhatian. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas bank juga diharapkan peduli pada kemampuan bank dalam meminjam dolar jika diperlukan. Terakhir, Walsh meminta Indonesia mewaspadai kemungkinan arus modal keluar dari Indonesia dan biaya pinjaman yang justru lebih tinggi di dalam negeri. Walsh optimis Indonesia bakal mampu menghadapi resesi global. Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam forum yang sama, Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste, Satu Kankonen, menyoroti pentingnya semua negara mewaspadai resiko resesi ekonomi. Menurutnya, perekonomian global tengah menghadapi resiko resesi dan itu terjadi hanya 2 tahun setelah pandemi yang mengakibatkan resesi di tahun 2020. Itu merupakan sesuatu yang cukup luar biasa. Tahun 2023 menurut dia bakal menjadi periode yang begitu menantang bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. IMF ungkap kunci berkelit dari resesi global. Apa itu? Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan resesi global dapat dihindari jika kebijakan fiskal pemerintah konsisten dengan pengetatan kebijakan moneter. Namun kemungkinan tetap akan ada negara-negara yang jatuh ke dalam resesi tahun depan. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam konteks pengetatan kebijakan moneter, kebijakan fiskal tidak bisa tinggal diam karena krisis biaya hidup menghantam sebagian masyarakat secara dramatis. Dia menambahkan kebijakan fiskal yang tanpa pandang bulu mendukung semua orang dengan menekan harga energi dan memberikan subsidi bertentangan dengan tujuan kebijakan moneter. Seperti diketahui, pemerintah di seluruh dunia telah melangkah untuk mendukung warga mereka di tengah inflasi dan kekurangan pangan yang tinggi dengan mengikuti kenaikan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat yang mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar keuangan dan ekonomi. Georgieva pun meminta The Fed untuk sangat berhati-hati dalam kebijakannya dan memperhatikan dampak limpahan ke seluruh dunia, menambahkan tanggung jawabnya sangat tinggi. Sebelumnya, sebuah badan PBB juga memperingatkan konsekuensi serius dari resesi global yang disebabkan oleh kebijakan moneter bagi negara-negara berkembang. UNCTAD menyerukan strategi baru termasuk pajak rezeki nomplok atau windfall tax perusahaan. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat krisis global yang terjadi karena ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina akan memperburuk kondisi ekonomi pada 2023. Krisis energi hingga pangan yang terus berlanjut berpotensi mendorong negara-negara maju jatuh ke jurang resesi sehingga perekonomian dunia terkontraksi pada tahun depan. Efek ini pun bakal memukul negara berkembang dan miskin. Senior Presiden Representatif IMF Indonesia, James P. Walsh, mengatakan ada 3 dampak invasi Rusia ke ekonomi global yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi karena pandemi COVID-19 terlambat di seluruh dunia. Demikian kata Walsh yang hadir secara virtual dalam acara Tempo Economic Forum. Kedua, perang yang tak berhenti meletus bakal mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia.
Kondisi ini akan menyebabkan ketatnya likuiditas negara-negara di Eropa, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju lebih lambat dari yang diperkirakan. Ketiga, ketegangan geopolitik akan menyebabkan laju inflasi tak terkendali. IMF pun memprediksi tahun depan akan menjadi situasi yang sangat menantang. Ini akan menjadi waktu yang menantang bagaimana pembuat kebijakan mengorkestrasi kebijakannya dengan melihat inflasi tahun depan. Ini posisi yang sangat sulit. Walls melanjutkan, lembaganya akan mencermati ketidakpastian volatilitas pasar keuangan pada akhir tahun. Kondisi ekonomi global akhir tahun nanti akan turut menentukan kondisi ekonomi yang dirasakan negara-negara di dunia pada Januari 2023. Meski demikian, IMF melihat kondisi Indonesia lebih baik ketimbang negara-negara lain. Banyak negara mengalami masalah sosial yang lebih sulit dan merasakan eskalasi kenaikan harga pangan yang sangat tinggi. Senada dengan Walls, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen, menuturkan lembaganya juga berkonsentrasi pada ancaman resesi 2023. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan termodernisasi, salah satunya karena krisis energi. Di tengah menguatnya potensi krisis karena kondisi geopolitik, Satu mengatakan alarm pandemi juga masih terus berbunyi pada masa mendatang. Pandemi COVID-19 bukan krisis kesehatan pertama dan terakhir. Negara-negara harus bersiap menghadapi pandemi selanjutnya. Satu kemudian mengapresiasi inisiatif presidensi KTT G20 Indonesia untuk membentuk Pandemic Fund. Pengumpulan dana cadangan itu akan menjadi katalis untuk memobilisasi pendanaan-pendanaan lainnya bagi sektor kesehatan yang datang dari sumber yang berbeda-beda. Dana yang terkumpul dari Pandemic Fund sebelumnya mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 62 triliun rupiah. Dana cadangan pandemi yang akan dikelola Bank Dunia ini akan bertambah karena ada sejumlah negara telah menyatakan komitmen untuk memberikan sumbangsi. Walls dan Satu menjadi pembicara dalam Tempo Economic Forum 2023. Diskusi bertajuk Strengthening Economic Resilience Against the Threat of Global Recession menghadirkan berbagai pembicara yang mengulas mengenai tantangan ekonomi Indonesia dan global ke depannya dalam menghadapi tantangan krisis dan ancaman resesi 2023.